warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pangurjo, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif setelah saya mengikuti kegiatan program guru penggerak di modul 1.4. Budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal sendiri itu meliputi saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Stephen R. Covey, yaitu Principle Centered Leadership di tahun 1991, itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah pendapat dari Stephen R. Covey. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau biasanya istilahnya reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidikan tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu sekilas tentang disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu menurut Ibu Primary Years Program. Kemudian di keterampilan hidup sebagai nilai-nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut ke motivasi perilaku
manusia. Di dalam perilaku manusia itu ada istilah yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar, bukan dari diri sendiri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya yang paling sering muncul pada diri peserta didik yaitu motivasi ekstrinsik. Biasanya para peserta didik mengerjakan sesuatu itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalkan setiap kali ada tugas pasti dikerjakan. Kenapa? Karena tidak ingin nanti dapat hukuman kalau tidak mengerjakan. Padahal biasanya mengerjakannya itu kadang tidak dengan ikhlas biasanya. Itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika peserta didik mengerjakan atau membuat sesuatu yang nanti biar dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalkan si A itu membuat suatu karya dengan rasa terpaksa. Misalnya dia membuat dengan rasa terpaksa tetapi bisa menyelesaikannya. Setelah menyelesaikannya, ternyata hasil karya si A tadi itu mendapat juara dan mendapat banyak pujian dari teman-temannya. Itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ke motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu atau biasanya disebut motivasi internal, itu berasal dari dalam diri peserta didik, atau biasanya kesadaran diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mengerjakan sesuatu bukan semata-mata untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, ya, tetapi ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Pada kebutuhan dasar manusia, itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Pasti kan semua manusia kan pasti pengen bertahan hidup, kan nggak mungkin pengen bertahan nggak hidup, ya kan? Bertahan hidup sendiri, manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi kelompok dalam bagian kelompok itu sendiri. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, hukuman dan konsekuensi itu apakah beda atau sama? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Berbeda. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana dan secara tiba-tiba. Contoh misalkan di dalam kelas waktu pembelajaran ada salah satu siswa yang waktu kegiatan pembelajaran tidak mendengarkan, rame sendiri dan mengganggu konsentrasi teman yang lain. Biasanya kita kalau menemui hal semacam itu, biasanya kita langsung panggil, ya kan? Kemudian biasanya disuruh maju, istilahnya diseneni. Setelah diseneni, dimarahin, itu biasanya kamu sekarang keluar daripada di dalam rame, kan seperti itu. Itu disebut dengan hukuman. Datangnya tidak terencana, tetapi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kemudian untuk konsekuensi itu sendiri sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan yang ada. Misalkan di SMP kita itu sudah ada peraturan, ya, peraturan tata tertib tentang berpakaian misalkan. Kalau misalkan ada yang tidak menaati peraturan, maka harus siap menanggung konsekuensi, karena itu sudah disepakati sesuai dengan peraturan atau terencana. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid, yang nanti kita ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk murid itu bisa mengakui atau memperbaiki kesalahan, seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Di dalam kontrol restitusi itu yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman posisinya, kemudian posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Di dalam 5 posisi ini, posisi penghukum itu biasanya yang memberi hukuman. Contoh misalkan di dalam kelas jam pelajaran matematika ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka saya suruh untuk berdiri di depan, angkat satu kaki. Nah, itu yang dinamakan dengan penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, guru biasanya dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan agar peserta didik dapat mengakui atau berkata jujur tentang cerita, misalkan permasalahan yang mereka alami. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman.
Kita sering sekali dalam proses kegiatan pembelajaran sekarang ini menganggap siswa kita sebagai teman, ya kan? Tuh. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada contoh kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini berdiri dengan 1 kaki, diangkat selama 1 jam. Nah, itu yang disebut dengan penghukum. Jadi menyuruh anak atau peserta didik tadi yang atributnya tidak lengkap saat upacara, memanggil, kemudian suruh di depan, suruh berdiri dengan 1 kaki selama 1 jam. Nah, itu yang disebut sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pernyataan untuk membuat merasa bersalah. Biasanya kalau kita bertanya seperti ini, pasti anak-anak menjawabnya adalah, maaf bu, maaf pak, saya lupa, saya tadi tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan. Biasanya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, orang tetap tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini penerapan 5 posisi kontrol guru yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Contohnya, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu yang disebut posisi guru sebagai teman, ya. Jadi mengajak siswa dengan kata-kata yang atau kalimat yang intinya itu mengatakan dengan kata-kata yang seusia lah, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi kalau pemantau itu hanya memberitahu, ya, tidak menghukum, tapi memberi tahu. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kalau posisi sebagai manajer, yang pertama itu kita tanya tentang kesalahan anak itu sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi seperti itu. Itu posisi sebagai manajer. Kemudian di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan, ya, terkait dengan posisi kontrol guru yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Sekarang coba Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira slide yang saya tampilkan ini berisi kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira guru posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi guru sebagai apa?
Ya, membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum, ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Sebagai apa? Teman, ya. Guru sebagai teman. Jadi mengajak seakan-akan guru tersebut seusia lah dengan peserta didiknya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Jadi kata-katanya itu seperti kata-kata yang seusia dengan peserta didik, ya. Nah, kalau ini, kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Tulis permohonan maaf 2 lembar di kertas folio. Tulis sebagai apa? Di sini ada kata-kata tulis permohonan maaf 2 lembar di kertas folio. Pada kata-kata ini menunjukkan kata-kata menyuruhkan ini. Menyuruh murid tersebut untuk menulis. Berarti posisi guru ini sebagai apa? Penghukum, ya. Sebagai penghukum. Karena apa? Karena pada kalimat ini ada kata-kata tulis permohonan maaf 2 lembar di kertas folio. Menyuruh anak-anak untuk menulis permohonan maaf. Ya. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Ya, saya pernah mendengar tentang keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh anggota kelasnya. Jadi antara siswa, wali kelas ataupun guru dan lain sebagainya yang berkecimpung dalam kelas itu. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia. Jadi keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang dirumuskan bersama dengan murid, ya. Kemudian disepakati. Itu yang disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri itu bentuknya yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelasnya itu banyak, terkadang siswa itu lupa tentang keyakinan kelas yang harus mereka yakini di dalam kelasnya. Kemudian meninjau kembali dan mengajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan dari kesepakatan tersebut. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas ditulis di kertas manila besar itu bisa, atau dengan menggunakan kertas apa yang kecil warna-warni, post-it, post-it itu bisa, ya. Dihias dengan rapi biar menarik, kemudian ditempel di tempat yang selalu terjangkau oleh siswa. Supaya apa? Supaya siswa itu setiap hari membaca, melihat dan membaca. Kalau anak-anak terbiasa
membaca tulisan yang selalu ada di tempat yang sama. Biasanya anak-anak akan selalu ingat akan tulisan yang ada itu, ya. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi, namanya saja segitiga, berarti ada 3 sisi. Yang pertama, sisi bawah. Sisi bawah sendiri itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, sisi samping yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi samping yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi sisi bawah yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk menstabilkan identitas itu biasanya guru sebagai manajer itu membuat pertanyaan-pertanyaan atau mengatakan beberapa kalimat-kalimat. Contohnya seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat yang digunakan untuk segitiga restitusi pada sisi bawah, yaitu menstabilkan identitas. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada anak atau murid kita, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menstabilkan identitasnya dulu, yaitu istilahnya kita seakan-akan itu memberikan pada murid kita yang mempunyai permasalahan, istilahnya kita itu setuju, berpihak pada dia, dengan mengatakan berbagai kalimat-kalimat yang seperti itu tadi. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu tentang menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut pada sisi samping yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan itu, kalau ada kata validasi berarti istilahnya bagaimana Bapak Ibu? Validasi itu sendiri seperti mengklarifikasi, kan ya? Validasi itu ya. Jadi kita klarifikasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti ini. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang intinya itu mengklarifikasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan.
Setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, selanjutnya yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan ini adalah permasalahan murid yang telah melanggar keyakinan kelas, ya. Jadi bisa kita ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini tadi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat dengan Mbak Ria. Ya, jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi. Pada video ini itu kasusnya, contoh kasusnya yaitu di kelas 8A. Seorang anak cewek bernama Tria itu sudah mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan dengan susah payah, temannya yang bernama Rian dengan seenaknya nyontek tanpa izin. Jadi kemudian Tria marah kemudian menggebrak meja Rian itu tadi. Jadi penerapan segitiga restitusi dari contoh kasus tersebut seperti ini tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Semoga dengan penerapan segitiga restitusi ini tercipta lingkungan di sekolah sebagai lingkungan yang positif dan berbudaya positif, agar kedepannya anak-anak peserta didik kita bisa tercapai sesuai yang kita inginkan, seperti yang terkait dengan nilai-nilai pelajar profil Pancasila. Penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik,
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya diseminasikan ini akan selalu terlaksana sesuai dengan keinginan dan harapan kita untuk peserta didik kita supaya jadi peserta didik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ada? Siapa yang tidak masuk? Muhammad Maulana Rizki. Keterangannya apa? Kita doakan semoga Rizki cepat sembuh ya. Oke, untuk hari ini kita membuat keyakinan kelas kita, yaitu kelas 8E, di mana nanti keyakinan itu sebagai acuan kita ya untuk lebih bertanggung jawab saat kita berada di dalam kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, langkah pertama yaitu coba kalian pikirkan peraturan apa saja yang harus diterapkan di dalam kelas, ya, peraturan apa saja. Nanti kalian tuliskan, kemudian setelah kalian tuliskan, nanti kalian tempel di papan tulis, ya. Jangan lupa dikasih nama. Yang kelihatan saja, yang kelihatan dari HP ya. Ya, kasih nama, terus tulis peraturan yang kamu buat di dalam kelas. Oke, sudah selesai untuk menuliskan peraturannya? Nah, kalau sudah selesai, habis ini kalian tempel ya. Silakan untuk tempel mulai dari Mas Arka. Ini ya, nanti. Mas Berarti waktu sudah semua? Nah, oke. Sekarang kita review ya peraturan kelasnya.
kelas yang kalian inginkan itu ada yang tidak boleh membolos ketika jam pelajaran. Kemudian dilarang memakai topi di kelas, memanggil teman dengan nama asli, berpakaian sopan dan tertib sesuai jadwal harinya, harus mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin saat masuk kelas, berpakaian rapi, memakai pakaian rapi, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, tidak boleh bermain HP saat ada guru yang menjelaskan. Nah, dari beberapa peraturan kelas ini kita kelompokkan ya. Tidak boleh bolos, berarti ini dikelompokkan dengan berarti sendiri dilarang memakai topi di kelas, berarti untuk pakaian ya. Sekarang juga saya kelompokkan. Nah, dari peraturan kelas, kemudian kita cari kira-kira nilai kebajikannya itu apa. Contoh, misalkan tidak boleh bolos ketika jam pelajaran, berarti nilai kebajikan contohnya itu disiplin, berarti nilai kebajikan yang disiplin. Kemudian saling menghormati, saling menghargai. Terus dari tiga itu kira-kira tidak boleh bolos ketika jam pelajaran itu masuk yang mana? Masuk yang mana kira-kira? Disiplin, saling menghormati, saling menghargai. Disiplin. Jadi ini nilai kebaikan ya. Tidak boleh bolos ketika jam pelajaran, itu nilai kebalikannya Pak. Disiplin. Disiplin saat masuk kelas, berarti nilai kebalikannya disiplin. Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin. Mengerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu juga disiplin. Berarti yang ini masuk nilai kebalikan disiplin. Kemudian untuk kelompok peraturan kelas yang kedua, berpakaian sopan dan tertib sesuai jadwal harinya. Berarti apa? Ayo, masuk nilai kebajikan apa? Berpakaian sopan dan tertib. Masuk ke berpakaian rapi atau sopan. Ayo masuk nilai kebajikan apa? Berpakaian rapi. Mati ya. Kemudian tidak boleh bermain HP, memanggil teman dengan nama asli. Berarti kalau tidak boleh bermain HP saat ada guru yang menjelaskan, masih nilai kebajikan saling menghargai ya. Nah, kemudian sekarang kita ubah peraturan kelas yang kalian sudah tuliskan tadi menjadi lebih positif lagi. Jadi
supaya kita lebih enak untuk mengingat ya dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Seperti misalkan tidak boleh, nah tidak boleh berarti kan terlalu negatif kan ya, kita ubah supaya lebih positif lagi, kita sikat ya supaya lebih positif. Kira-kira apa? Tidak boleh bolos ketika jam pelajaran. Berarti mana? Di sini ada kata disiplin. Jadi disiplin masuk jam pelajaran. Lebih disingkat lagi kira-kira. Ayo kira-kira apa? Tidak boleh bolos ketika jam pelajaran. Tidak boleh telat saat masuk kelas. Berarti disiplin apa? Kira-kira yang lebih enak untuk kalimatnya supaya kita mengingatnya itu gampang. Disiplin apa? Waktu. Disiplin waktu. Kemudian kelompok menghormati. Tadi kan berpakaian sopan dan tertib sesuai jadwal harinya. Dilarang memakai topi di kelas. Nanti kan terlalu negatif, kita buat lebih positif. Kira-kira apa? Menghormati. Kira-kira apa? Ayo, menghormati apa? Untuk kalimat positifnya, berpakaian sopan dan tertib. Dilarang memakai topi di kelas. Berpakaian rapi. Berarti menghormati peraturan ya. Oke. Menghormati tata tertib. Menghormati tata tertib. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, dia kebajikan yaitu menghargai. Nah, di sini peraturan yang kalian buat, tidak boleh bermain HP saat ada guru yang mengerjakan. Berarti menghargai orang lain. Nah, dari ketiga nilai kebajikan ini kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita ya, yaitu yang pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu berarti harus tepat waktu datanya, kemudian mengerjakan tugas harus tepat waktu dan lain sebagainya. Menghormati tata tertib berarti berpakaian harus sesuai tata tertib sekolah. Kemudian menghargai orang lain. Apa? Ayo contohnya. Memanggil teman dengan nama asli dan lain sebagainya ya. Jadi ketiga nilai kebajikan ini yang sudah kita ubah ke dalam kalimat positif, kita jadikan keyakinan ke kelas. Jadi perlu diingat, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini kalian jadikan sebagai acuan kalian untuk lebih tanggung jawab dan lebih disiplin ya. Tuh, jangan sampai keyakinan kelas kita langgar ya. Agar nanti kalian bisa lebih sadar diri lagi akan tanggung jawab dan disiplin sesuai dengan
tugas kalian sebagai siswa. Ya, demikian pertemuan kita hari ini, yaitu membuat keyakinan kelas kita. Semoga nanti keyakinan kelas kita tetap kita laksanakan ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria, tadi Bapak dengar laporan, kamu habis dengar ya dengan Ria? Iya Pak, dia terus mencontek hasil pekerjaan saya. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan marah kalau Rian berbuat seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rian? Saya marah-marah Pak, saya takut mati Rian, dan tanpa saja saya menggunakan mejanya Rian. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya lah Pak, masa saya diam saja, saya sudah disampaikan mengenai soalnya, dan saya tidak mau bisa sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela kamu sudah mengerjakan soal dengan susah payah dan dia hanya mencontek saja. Dan sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah itu apakah sesuai dengan tindakan kelas kita, keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar Pak. Ya betul. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, siap Pak. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Bagus sekali tindakan kamu seperti itu ya Ria. Yang terpenting saling menghormati sesama teman itu hal yang sangat penting sekali karena sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dan yang paling penting lagi kamu harus tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Ria. Iya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian Harini Tias dari kelas 8A. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Gede karena saya bisa mengendalikan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Terus banyak belajar untuk bersabar dan mengendalikan amarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, setelah Bapak perhatikan dari tadi, sepertinya seragam kamu yang kenakan hari ini tidak lengkap. Ya Pak, saya tidak menggunakan ikat pinggang. Rehan, kamu tahu ketika disiplinan itu telah melanggar tata tertib sekolah. Ya Pak, saya sudah melanggar peraturan. Maafkan saya Pak. Baik, Rehan, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita harus belajar dari kesalahan. Iya Pak. Baik, Pak Dike di sini sebagai wali kelas meluruskan pelanggaran yang kamu lakukan itu untuk memperbaiki kedisiplinan ke depan. Iya Pak. Rehan, kenapa kamu sampai tidak memakai ikat pinggang hari ini? Saya tadi kebangun kesiangan Pak dan terburu-buru berangkat ke sekolah Pak, sehingga saya lupa memakai ikat pinggang. Oh gitu. Pak Dike tahu kamu itu adalah anak yang baik. Pasti ada alasan yang mendasar kamu melakukan pelanggaran ini. Iya Pak, ini adalah kesalahan saya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan tata tertib sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kamu belum tunjukkan? Saya harus bersikap disiplin
dalam menggunakan seragam sekolah sesuai tata tertib. Baik, Rehan, solusi apa yang harusnya dibuat untuk masalah ini? Saya harus tertib memakai seragam lengkap sesuai tata tertib sekolah dan keyakinan kelas. Baik, solusi yang tepat untuk membudayakan disiplin positif sebagai pelajar ya. Nah, mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas ya. Sekali lagi, saya minta maaf Pak Kike atas ketidaktertiban saya hari ini. Saya akan segera merubah sikap untuk disiplin positif. Terima kasih. Jangan melanggar peraturan lagi ya, Nak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadhani dari kelas 8C. Saya sangat senang berdiskusi dengan Pak Kike. Saya tersadar bahwa disiplin peraturan merupakan tanggung jawab saya sebagai pelajar. Sekali lagi, terima kasih Pak Kike telah mengingatkan dan menguatkan saya tentang keyakinan kelas. Dan itu merupakan kesepakatan dan tanggung jawab saya untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman, di sana teman.